Ya, sebenarnya tidak semua bank resah dengan kredit macet. Bagi bank yang belum besar seperti Bank Victoria, tantangannya adalah bagaimana menambah jumlah nasabah. Nah, selengkapnya dalam wawancara saya dengan Direktur Treasury Bank Victoria, Andrew Haswin. Tahun ini sebenarnya Bank Victoria, saya dengar sudah bersiap menjadi bank devisa, tapi harus ditunda sampai tahun depan. Betul. Apa yang belum siap? Sebenarnya kita semua sudah siap, Pak, secara dokumentasi, secara compliance, secara baru kita juga berkolaborasi dengan satu bank pemerintah, ya mereka memberikan technical assistance kepada Bank Victoria untuk itu. Namun kita ngelihat dalam kondisi market seperti ini, kita coba untuk menggeser dari rencana 2015 ke 2016. Yang satu persiapan, satu kita juga harus tetap, yang kita harus tetap persiapkan itu adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur itu bahwa kalau nanti di dealing room-nya kita udah sebagai devisa, itu kita harus lengkapi dengan beberapa persyaratan yang diminta oleh OJK. Dari mana itu juga melakukan harus investasi. Tapi dengan fluktuasi dolar terhadap banyak mata uang, termasuk terhadap rupiah dalam setahun terakhir ini yang fluktuasinya sangat tinggi. Betul. Apakah ini akan bagus bagi bisnis pada saat Bank Victoria nantinya menjadi bank devisa? Betul. Nah, sebenarnya juga salah satu strategi yang kita lakukan, kenapa kita geser ini juga, untungnya tahun ini kita juga masih belum bank devisa. Karena kalau kita lihat dengan bank-bank lain yang sudah bank devisa, itu banyak mengalami loss dari dia punya currency loss lah ya. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi ke depan ya, yang kita harus ada itu kita juga pada saat kita mau masuk devisa, kita nggak akan seagresif dengan bank-bank yang udah lebih dulu lah. Paling kita cuma lakukan kayak misalnya transaksi tabungan atau deposito dolar, terus lempar juga misalnya masalah kredit dolar yang masih sederhana lah. Belum melakukan semacam kayak misalnya deviasi masih option, futures atau produk-produk yang derivatif ya currency lainnya gitu. Baik, selain fluktuasi dolar terhadap banyak mata uang lain, juga banyak ketidakpastian dalam setahun 2 tahun terakhir dari The Fed misalnya. Nah, bagaimana Anda sebagai bankir dan sebagai representasi dari Bank Victoria melihat kedua hal ini, fluktuasi dolar dan ketidakpastian ekonomi global? Nah, sebenarnya kalau saya lihat satu ya, kalau misalnya mengenai Fed funds rate ya. Fed funds rate itu kalau saya udah ngitung, kita di bank, terutama saya di treasury, kita udah lihat, kita melakukan namanya stress test. Ya, stress test simulasi lah, kita lakukan simulasi stress test. Kalau dolarnya 13,5, dolarnya 14.000, 13.500, 14.000, itu gimana kita punya satu ketahanan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Sampai di mana batasnya Bank Victoria? Nah, pada saat ini kita sampai di 17.000, itu Bank Victoria tidak mengalami goncangan atau ketahanan likuiditasnya semua pun masih bagus. Karena kenapa? Satu-satunya yang bisa itu karena kita juga kemarin masih belum bank devisa. Sebagai bank yang dianggap membuat laporan terbaik di kelasnya, apakah memang ada target khusus untuk menonjol di pasar modal dibandingkan dengan emiten yang lainnya dengan lewat sebuah laporan? Ya, pada prinsipnya ya Bank Victoria kan adalah bank masih termasuk bank yang kelas menengah lah ya, kelas kecil menengah. Jadi salah satu yang kita memang lakukan adalah yang paling penting adalah pada saat kita mengembangkan Bank Victoria itu harus kita mulai dari pelaksanaan good corporate governance yang benar. Corporate governance yang benar, salah satu pengukuran itu adalah yang diakui oleh semua halayak ramai, baik pemain pasar modal maupun pasar uang, itu adalah melalui namanya kita sebut annual report award, ya, atau laporan keuangan tahunan, penghargaan terhadap emiten-emiten yang memang mempunyai yang pantas menjadi pemenang untuk di ARA, kita sebut ARA ya. Jadi memang sengaja diupayakan? Iya, sebenarnya basically pada saat kita dari 4 tahun yang lalu, kita memang kita coba improve kita punya pelaksanaan good corporate governance. Good corporate governance ini memang selalu didorong oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tapi apakah dalam prakteknya, dalam bisnisnya, apakah dengan menerapkan GCG ini, apakah memang bagus untuk bisnis atau ternyata cuma sekedar filosofi supaya perusahaan sehat? Apakah memang terasa bagi bisnis? Ya sebenarnya GCG sih sampai
saya sih setuju dengan GCG ya. Jadi GCG itu bukan hanya simbol lah. Kita juga mencapai juara 1 itu bukan berarti kita sekarang juara 1 dan kita perfect di GCG dan GCG, tapi kita tetap harus melakukan improvement di semua bagian di bank ya. Jadi tapi ada dua yang saya harus sampaikan adalah GCG itu berfungsi satu kalau untuk sisi bisnis itu adalah bahwa kita Bank Victoria yang tanda kutip yang tadi saya sebut bahwa masih di bank kelas menengah yang mungkin tidak seheboh atau senama dengan bank-bank yang udah sebesar, itu merupakan satu pengakuan lah ya, pengakuan dari 7 institusi di keuangan